Diabetes itu direkomendasikan untuk berolahraga, tapi harus sesuai dengan anjuran yang berlaku ya. Karena jika berolahraga berlebihan atau tidak sesuai anjuran, malah akan meningkatkan komplikasi diabetes atau bahkan meningkatkan resiko hipoglikemia atau menurunnya gula darah secara drastis. Lalu gimana rekomendasinya? Yang pertama, anak-anak maupun remaja yang menderita diabetes tipe 1 ataupun diabetes tipe 2 itu disarankan melakukan aktivitas fisik sedang maupun berat minimal 60 menit per hari, serta melakukan aktivitas yang menguatkan otot seperti gym, yoga, sit up, push up itu setidaknya 3 hari per minggu nih teman-teman. Fungsinya untuk mengoptimalkan fungsi otot agar dapat menggunakan gula darah dengan baik. Yang kedua, orang dewasa yang menderita diabetes itu harus melakukan aktivitas fisik intensitas sedang maupun berat selama 150 menit per minggu. 150 menit per minggu ini bisa dibagi setiap hari. Jadi minimal 20-30 menit setiap harinya. Serta sangat tidak disarankan untuk tanpa aktivitas 2 hari berturut-turut. Jadi misalnya dianggap 150 menit ini selama 1 minggu, hari Senin teman-teman olahraga full, 120 menit selama 2 jam. Selasa, Rabu, Kamis nggak olahraga, hari Jumat baru olahraga. Nah ini tidak disarankan ya teman-teman. Direkomendasikan tidak boleh tidak ada olahraga sama sekali selama 2 hari berturut-turut. Jadi kalau mau libur olahraga, itu sebaiknya Senin olahraga, Selasa libur, Rabu olahraga, Kamis libur, Jumat olahraga. Ini baru bagus untuk mengontrol kadar gula darah tinggi. Yang ketiga, semua penderita diabetes sangat-sangat tidak dianjurkan untuk duduk dalam waktu lama, lebih dari 30 menit. Ya. Jadi, kalau teman-teman bekerja, terutama ya, itu di depan laptop, di depan layar, dari jam 8 sampai jam 5 sore, biasanya kan duduk gitu ya, sampai 7 sampai 8 jam. Disarankan setiap 30 menit itu berdiri dan bergerak, minimal 5 menit. Fungsinya apa? Untuk menggerakkan seluruh otot teman-teman, sehingga dapat menggunakan gula dengan baik pada tubuh. Karena sering banget penderita diabetes itu mengalami frozen shoulder. Frozen shoulder itu adalah kondisi ketika otot-otot di area bahu itu membeku. Membekunya apa? Karena tadi tidak digunakan dengan baik. Akhirnya di sana terjadi peningkatan kadar gula darah sehingga membuat otot-otot itu biasanya dipegang itu jadi atos ya, frozen, dan ini biasanya harus diperbaiki oleh fisioterapi. Makanya pada penderita diabetes sangat disarankan untuk tidak boleh duduk lebih dari 30 menit. Jadi dibuat jadwal. Setiap habis duduk 30 menit langsung berdiri dan bergerak selama 5 menit nih teman-teman. Dan yang terakhir adalah penderita diabetes yang berusia tua di atas 50-60 tahun itu rutin melakukan aktivitas fleksibilitas atau latihan keseimbangan 2-3 kali per minggu. Ya, latihan keseimbangan ini seperti yoga, senam lantai, tai chi. Ini sangat bagus banget untuk melatih kekuatan otot, fleksibilitas, dan keseimbangan pada orang tua yang mengidap diabetes. Jadi pada penderita tua itu nggak harus olahraga intensitas sedang maupun kuat, tapi juga bisa olahraga keseimbangan seperti yoga, tai chi, maupun senam lantai nih teman-teman. Jadi sama sekali nggak ada alasan untuk tidak berolahraga ya. Ini bukan hoax nih teman-teman, dimana menurut Asosiasi Diabetes Amerika, olahraga secara teratur berturut-turut selama 8 minggu itu terbukti dapat membantu menurunkan HbA1c rata-rata 0,66% pada orang dengan diabetes walaupun tidak mengalami penurunan berat badan. Jadi fokus olahraga ini bukan hanya menurunkan berat badan tapi membantu mengontrol kadar gula darah lebih stabil lagi. Selain itu, olahraga juga dapat membantu peningkatan kekuatan otot, kebugaran, serta sensitivitas insulin sehingga membantu mengurangi penggunaan obat-obatan pada penderita diabetes. Lalu contoh olahraga ringan, sedang, dan berat itu gimana sih dok? Contoh olahraga ringan seperti jalan santai. Jalan santai ini bisa 20-30 menit per hari ya, pada waktu pagi hari, di mana pagi hari ini tinggi akan oksigen. Oksigen sangat bagus bagi kesehatan otak maupun sel-sel pada tubuh untuk mengirimkan energi. Bersepeda dengan kecepatan kurang dari 5 mph, jadi bersepeda santai. Meregangkan tubuh kayak begini doang nih, ini termasuk aktivitas santai. Latihan beban ringan menggunakan barbel 0,5-1 kg, menari, ngedance perlahan gitu ya. Terus tenis meja, memancing, membersihkan rumah, itu termasuk aktivitas ringan. Jadi penderita diabetes sangat disarankan melakukan aktivitas ringan, minimal 20-30 menit per hari.
Contoh olahraga intensitas sedang: jalan cepat, lintas alam, bersepeda, senam aerobik, tarian, voli, yoga, latihan beban, dan pekerjaan rumah seperti mengepel, menggosok lantai, menggosok baju. Itu termasuk latihan intensitas sedang nih teman-teman. Ini bisa dilakukan paling tidak 20-30 menit setiap 2 hari sekali. Olahraga intensitas tinggi seperti jalan cepat, jogging atau berlari, mendaki gunung, bersepeda, aerobik, zumba, terus karate, judo, taekwondo, bola basket, sepak bola, ataupun berenang, ini termasuk olahraga intensitas tinggi yang bisa dilakukan oleh penderita diabetes. Nah, yang perlu ditekankan adalah penderita diabetes yang sering duduk lama ya. Misalnya bekerja di depan komputer, menonton TV, main game, belajar terus. Itu sangat-sangat penting untuk berdiri sebentar setiap 30 menit dengan cara berjalan menggerakkan badan setiap 30 menit sekali untuk membantu menggunakan gula darah dengan optimal ya. Jadi yang paling sering terjadi adalah penderita diabetes itu jarang bergerak, duduk lama gitu ya. Akhirnya meningkatkan resiko diabetes. Makanya kalau teman-teman prediabetes terus kesehariannya duduk lama, ayo sekarang buat alarm. Tidak boleh duduk lebih dari 30 menit. Nah, latihan ini hanya berlaku bagi penderita diabetes yang masih sehat ya. Bagi penderita diabetes yang sudah punya komplikasi, seperti diabetes retinopati, ada gangguan pada area mata. Di mana diabetes retinopati ini tidak disarankan untuk melakukan latihan aerobik maupun latihan intensitas tinggi. Karena latihan intensitas tinggi dapat memicu perdarahan vitreous atau ablasi retina nih teman-teman. Jadi sebaiknya lakukan olahraga intensitas ringan ataupun olahraga kelenturan seperti yoga, jalan santai itu masih diizinkan untuk penderita diabetes. Tentu saja karena intensitasnya ringan, sebaiknya dilakukan secara sering. Jadi sehari itu minimal 60 menit ya untuk membantu mengontrol gula darah pada penderita diabetes. Atau penderita diabetes dengan neuropati perifer. Biasanya neuropati perifer ini tidak merasakan sensasi sama sekali pada area ekstremitasnya. Jadi nggak ngerasain sakit, nggak ngerasain nyeri, nggak ngerasain mati rasa pokoknya ya di area kakinya. Bahkan terkadang kram terus-menerus selama 24 jam. Ini harus diwaspadai. Harus rajin menggunakan alas kaki yang aman saat berlatih atau berolahraga. Karena ditakutkan teman-teman tidak merasakan ketika terjadi luka ataupun menginjak sesuatu pada penderita diabetes. Tapi bukan berarti ini alasan untuk berhenti olahraga. Karena olahraga, intensitas ringan maupun intensitas sedang, itu tidak meningkatkan resiko munculnya luka pada kaki. Selama kakinya dijaga dengan baik. Jadi menggunakan sepatu khusus diabetes, lalu membersihkan kaki dengan baik, serta rutin olahraga secara teratur, itu terbukti dapat mengurangi gejala neuropati atau gejala mati rasa, kelainan saraf pada penderita diabetes, sehingga dapat memperbaiki kondisi neuropati diabetiknya nih teman-teman. Jadi, yang sekarang kakinya mati rasa, kram-kram karena diabetes, segera cari sandal atau sepatu khusus diabetes dan mulailah berolahraga untuk membantu menstabilkan kadar gula darahnya. Untuk diabetes dengan neuropati otonom atau gangguan saraf yang berhubungan dengan sistem kendali tubuh, seperti tidak bisa menahan kencing ataupun ada gangguan pada jantung, ini harus dikonsultasikan terlebih dahulu sebelum memulai olahraga berat, karena takutnya dapat mempengaruhi aktivitas jantung. Serta pada diabetes dengan gangguan ginjal ya, ini juga harus dikonsultasikan terlebih dahulu, karena olahraga intensitas tinggi dapat meningkatkan aktivitas ginjal, sehingga sebaiknya bagi penderita diabetes dengan komplikasi ginjal harus konsultasi ke dokter terlebih dahulu sebelum melakukan olahraga intensitas sedang maupun intensitas tinggi nih teman-teman. Dan kalau ada pertanyaan atau ada yang ingin diskusikan, silahkan komentar di bawah ya teman-teman. Di video berikutnya aku bakal sharing ke teman-teman tentang komplikasi diabetes serta bagaimana cara manajemen stres bagi penderita diabetes. Dan jangan lupa bahagia. Dadah!